jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masih di buku tema 3K dan kita masih di subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, hari ini kita terakhir dalam subtema 3 karena kita sudah masuk dalam pembelajaran 5 sampai 6. Nah, jadi kita akan mempelajari pembelajaran 5 sampai 6 dan video selanjutnya kita akan masuk ke subtema 4. Oke? Baik. Nah, di pembelajaran 5 itu ada di halaman 115. 115. Nah, di situ ada cerita, ada 3 paragraf. Nah, inti dari cerita tersebut adalah laptop itu merupakan komputer yang berukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Namun, fungsinya sama dengan komputer. Nah, sama ya, dia tuh fungsi laptop dan komputer itu sama, hanya laptop itu bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya lebih kecil dan lebih ringan. Nah, dan laptop itu bisa untuk digunakan mengerjakan pekerjaan baik dari rumah, dalam perjalanan, mungkin menunggu antrian atau menunggu misalnya di mana saja, nunggu bus. Nah, kita bisa menggunakan laptop. Nah, laptop itu dilengkapi dengan fasilitas internet sehingga dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi, bahkan dapat mengirim surat berupa surat elektronik atau dikenal dengan email. Nah, ya. Jadi itu berkenaan tentang laptop. Nah, ayo lakukan di halaman 115 ada 3 paragraf. Kita mau cari pikiran utamanya dulu. Di paragraf pertama yang ada kata depannya ayah Cika. Anak-anak lihat di 115 ya. Apa sih isi pikiran utama dari paragraf pertama? Nah, halaman 115 ya. Yang pertama itu paragraf pertama dia menceritakan tentang laptop. Laptop adalah komputer yang berukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, bagaimana paragraf kedua? Nah, paragraf kedua itu pikiran utamanya itu dengan laptop waktu akan menjadi lebih bermanfaat. Nah, itu intinya ya, pikiran utama. Dan paragraf ketiga, laptop dilengkapi fasilitas internet sehingga digunakan mencari berbagai informasi dan mengirim surat elektronik. Nah, itu ya. Dan mengirim surat elektronik atau email. Oke. Ini untuk pikiran utama halaman 115 ya. Baik, kita lanjut ke halaman 116. Ada ayo berlatih. Nah, ada ayo berlatih di sini halaman 116. Nah, kita akan melengkapi pernyataan dengan memilih kata-kata yang ada di situ. Ada layanan, laptop, informasi, media sosial, dan email. Kita akan pilihkan kata-kata itu yang sesuai dengan pernyataannya. Oke. Yang pertama, internet sangat bermanfaat untuk mencari berbagai berbagai informasi. Oke ya. Yang kedua, memudahkan setiap orang untuk bekerja di mana saja. Iya, laptop. Oke, yang ketiga, surel atau surat elektronik itu merupakan arti dari dalam bahasa Indonesia. Arti dari email. Dan nomor 4, arti dari SMS adalah pesan singkat. Ya, layanan. Oke. Dan yang terakhir, saat ini orang-orang lebih senang berkomunikasi melalui media sosial. Ini ya sayang ya, untuk halaman 116 ayo berlatih. Nah, di halaman 116 ada ayo belajar, ada cerita. Nah, di sini menceritakan tentang laptop dilengkapi dengan internet dan dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi. Nah, ini kita sudah belajar tadi di halaman 115.
Nah, informasi tersebut dapat berasal dari mana saja di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Nah, jadi dengan laptop yang dilengkapi dengan jaringan internet, kita bisa mencari tahu informasi seluruh suku bangsa di Indonesia. Kita bisa cari tahu tempat tinggal, beragam budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, kita juga lebih tahu bagaimana cara menelusuri negara-negara Indonesia dengan menggunakan internet. Nah, jadi sangat banyak sekali manfaat dari internet. Nah, komunikasi dapat terjalin dalam waktu yang singkat dengan biaya yang murah. Itu ya. Nah, apa saja sih hal yang harus kita perhatikan atas teknologi komunikasi? Nah, yang pertama kita harus perhatikan bahwa ketika kita berkomunikasi itu jangan menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, gitu ya. Jadi kan komunikasi itu dapat terjalin dalam waktu singkat dan dengan biaya yang murah. Nah, tapi kita harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak menyebarkan berita bohong. Yang kedua, jangan saling mengejek dan mencemooh hanya karena berbeda suku. Itu juga tidak boleh dengan menggunakan internet ya. Nah, kita harus jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila dan sejalan dengan semboyan Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia. Apa semboyan Negara Republik Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketika kita berbicara tentang laptop, permukaan laptop itu kan berbentuk persegi panjang. Nah, kita akan mencari bagaimana sih cara menghitung keliling dari laptop tersebut. Dari setiap sisi-sisinya kita akan hitung. Nah, kita akan hitung semua sisi-sisi dari laptop. Nah, jadi kalau di sini di halaman 118 ada sisi yang sudah digaris hijau. Itu yang harus kita hitung. Yang garis hijau. Nah, karena laptop itu kan petak. Nah, jadi kita hitung hanya petak atas saja sesuai dengan arahan di bukunya. Nah, jadi keliling itu berapa? Nah, 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sehingga jadi 14 satuan panjang. Nah, contoh yang kedua ini ada di halaman 119. Nah, ini dia. Bagaimana kita menghitung keliling bangun datar ini? Nah, ini kan bangun datarnya kan banyak dan dia nggak beraturan. Tidak seperti persegi panjang yang langsung persegi panjang. Nah, ini kita akan hitung sisi-sisinya. Contohnya ini, kita hitung dulu. Ada 2 kotak. Benar kan? Lalu ke bawah ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Salah tulis di situ ya. 5. Nah, itu 5 ya. Bukan 2, 5. Oke, ke samping ada berapa? 2. Lalu yang mana lagi kita hitung? Iya, berapa itu? 1. Lalu yang mana lagi kita hitung? Iya, betul yang di samping itu. 1. Lalu yang mana lagi? Ke atas. Berapa itu? 3. Nah, jadi yang di samping 3 itu 5 ya, bukan 2, 5 ya, yang panjang sekali itu. Oke, yang sampingnya lagi berapa itu? 1. Dan yang terakhir, berapa? 1. Sehingga ketika kita totalkan 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 16 satuan panjang. Gitu cara menghitungnya ya. Jadi anak-anak mengerti ya untuk cara menghitung ini ya. Jadi digarisin aja, taruh tanda panahnya yang mana sih yang sudah anak-anak hitung. Satuan panjang. Oke.
Oke ya, dihitung dengan cara seperti itu. Miss ulangin sekali lagi cara menghitungnya ya. Kita akan menghitungnya sekali lagi untuk cara ini. Pertama anak-anak hitung dulu. Dari mana mulai? Tandain. Seperti ini Miss kasih. Nah, itu berapa kotak itu? 2. Lalu yang kedua turun ke bawah. Itu menjadi 5 ya. Miss salah tulis itu bukan 2 tapi 5. Setelah ke bawah, kita akan mendatar lagi. Itu berapa? 2. Lalu lanjut lagi kita naik 1. Lalu mendatar lagi ke dalam. Berapa itu? 1. Lalu naik ke atas. Berapa itu kotaknya? 3. Lalu ke samping lagi 1 dan naik lagi 1. Sehingga keliling sama dengan 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 16 satuan panjang. Oke, baik, kita akan hitung lagi sisanya di halaman 119. Nah, kita akan hitung 119, tapi sebelum itu Miss mau kasih contoh dulu yang ini. Sebelum kita hitung yang lainnya. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, jadi dihitung berapa sentimeter ditambah berapa sentimeter itunya. Jadi kotak itu, satu kotak itu bisa, contoh yang A, 4. Nah, tambah 3, tambah 4, tambah 1. Jadi semuanya dihitung. Nah, jadi satu kotak itu atau itunya itu tetap hitungannya sentimeter. Itu contoh A, halaman 123. Ya, halaman 123. Lalu yang B, biru. Itu menghitung keliling bangun datar B. Sama hitungannya, ditambah-tambah. Nah, jadi kalau A itu 20, B itu 18 cm. Oke, sama ya. Itu caranya ya. Kita akan menghitung. Jadi nanti untuk anak-anak di bukunya ditandain garis panahnya ya. Oke, halaman 119. Yang ini tadi kita sudah tahu 16 satuan panjang. Yang ini nanti dihitung sendiri ya. 20 satuan panjang, tandain yang mana 21 21 21 31 31, tandain. Lalu yang ini 14, yang ini 16, yang ini 20, dan yang ini 18. Oke, ya. Itu untuk halaman 119. Nanti ditulis ya, ditandain, kasih panah. Yang mana angkanya? Itu ya. Nanti Miss akan tanyakan lagi di Zoom. Oke, nah setelah kita selesai dari halaman 119, kita ke 124. Ini sama caranya. Yang A itu 16, yang B itu 18, yang C itu 16. Nanti anak-anak tandain ya di gambarnya masing-masing. Yang D itu 20 dan yang E itu 14. Nah, jadi keliling bangun datar A berapa? 16, B 18, C 16, D 20, E 14. Jadi ini anak-anak tandain nanti di bukunya ya. Nanti di Zoom Miss akan tanya dan Miss akan kasih contoh dan gambar yang lain. Oke? Oke. Baik, setelah kita 124 kita mundur ke halaman 120. Pembelajaran 6, berkomunikasi dengan gawai. Nah, manusia itu membutuhkan alat komunikasi gawai untuk menyampaikan pesan dan informasi. Oleh karena itu manusia harus melakukan penelitian dan penyempurnaan alat komunikasi. Nah, alat komunikasi terus disempurnakan agar menjadi semakin canggih, mudah, dan mampu memenuhi banyak kebutuhan. Ya. Nah, jadi memang berkomunikasi melalui gawai itu contohnya HP.
Nah, itu ya, pada masa kini itu ya, berkomunikasi melalui gawai itu. Contohnya HP dan sejenisnya, itu sudah sangat populer. Dimanapun dan kapanpun, selalu tampak orang-orang berkomunikasi dengan gawai atau HP. Nah, dengan gawai, percakapan biasa hingga kegiatan pekerja itu menjadi mudah dan cepat. Beragam layanan seperti layanan pesan, pengiriman data, hingga panggilan tatap muka dapat dilakukan. Lalu apa saja manfaat berkomunikasi dengan gawai? Tadi yang pertama, semakin banyak informasi yang didapat. Itu yang pertama. Di paragraf 3 ya. Halaman 120. Lalu yang kedua, komunikasi semakin cepat terjalin. Yang ketiga, pengiriman data semakin mudah. Dan yang keempat, penolong saat keadaan darurat. Dan yang kelima, kegiatan perdagangan semakin menguntungkan. Nah, ini manfaat berkomunikasi dengan gawai ya. Oke? Lalu, apa dampak buruknya? Nah, ketika kita keasikan dengan gawai, itu juga memiliki dampak yang buruk. Apa saja? Nah, itu ada di paragraf 4 halaman 120. Satu, menyita banyak waktu. Jadi, waktu istirahat dan waktu belajar itu akan habis dengan bermain game. Yang kedua, membuat malas bergaul dengan teman-teman. Nah, itu jadi malas kita keluar, malas kita untuk jalan dengan teman-teman. Karena apa? Karena sudah keasikan dengan game atau gawai handphonenya atau tabletnya. Yang ketiga, menimbulkan gangguan kesehatan. Iya, karena apa? Karena ketika kita lebih banyak melihat handphone, gawai, itu kita akan menimbulkan iritasi mata dan sakit pada lengan. Karena kan megang terus. Lalu yang keempat, mengalami ketergantungan. Benar. Kenapa? Karena membuat kita gelisah jika kita tidak pakai gawai. Kayaknya ada yang kurang gitu. Tahan nggak makan, tahan nggak minum kalau hanya megang handphone. Tapi anak-anak Miss enggak ya. Miss percaya anak-anak Miss lebih suka baca buku dari pegang handphone ya. Yang kelima, mudah emosi atau marah-marah. Nah, ketika sedang main handphone kan kadang maminya panggil, papinya panggil, tunggu mami. Atau nanti bilang jadi dipanggil terus jadi marah-marah. Mami belum tunggu, gitu kan. Jadi itu dampak buruknya berkomunikasi dengan gawai, dengan menggunakan gawai. Nah, hendaknya kita dapat mengatasi penggunaan gawai. Bagaimana caranya? Ya, kita membatasi penggunaan gawai. Agar apa? Agar kita tidak mengalami dampak buruk itu. Yaitu dengan cara gunakanlah gawai hanya untuk hal-hal yang penting saja. Nah, bukan berarti kita dilarang loh untuk bermain dengan gawai, tetapi kewajiban kita untuk belajar dan beristirahat itu lebih utama. Oke? Oke, kita masuk ke halaman 121, yaitu ada ayo menulis pikiran utama. Nah, ini dia. Apa paragraf pertama? Di halaman 121. Oke, yang manusia membutuhkan itu paragraf pertama. Alat komunikasi gawai untuk menyampaikan pesan dan informasi. Itu yang pertama. Paragraf 2, beragam layanan seperti layanan pesan, pengiriman data, hingga panggilan tatap muka dapat dilakukan. Paragraf 3, manfaat komunikasi dengan gawai. Jadi banyak tadi dijelaskan tuh manfaatnya. Yang keempat, dampak buruk gawai. Nah, itu ada tadi dampaknya ya. Dan yang kelima, membatasi penggunaan gawai. Nah, itu untuk halaman 121. Jadi anak-anak juga harus bijak ya untuk menggunakan handphone, sosmed, gawainya. Karena apa? Karena ketika disalahgunakan maka akan menyebarkan berita hoaks atau bohong. Tidak hanya itu, saling berbagi pendapat melalui media komunikasi juga sering menimbulkan perdebatan. Karena apa? Karena tidak paham dengan apa yang ditulis. Apalagi dengan yang baca, bisa salah paham.
Nah, sehingga ketika salah paham itu akan mengarah ke perselisihan dan perdebatan. Jika terus dibiarkan, maka benih-benih permusuhan akan merusak persatuan. Karena apa? Karena kita akan mudah terhasut. Jadi, terimalah segala perbedaan dengan sikap yang terpuji. Bila semua rakyat Indonesia dapat bersikap demikian, tidak akan ada lagi terdengar berita tentang perseteruan atau perkelahian. Oke, kita masuk ke keterampilan berpikir tinggi HOTS. Ada 2 soal. Nah, yang pertama itu diketahui, ini halaman 125 ya. Diketahui ukuran frame foto itu 40 kali 20. Ditanya berapa sentimeter pita dibutuhkan. Jadi kelilingnya perhatikan 40 tambah 20 tambah 40 tambah 20. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini agak sedikit tingkat tinggi memang. Karena mencari keliling, mencari panjang lapangan. Keliling sudah diketahui 36, lebar 8. Jadi jawabnya itu 36 itu dibagi 2 dulu. Jadi 18. Nah, 18 kalau mau menghitung panjang itu berarti dari 18 itu dikurang lebar. Lebar itu ada 8. Sehingga panjang itu ada 10. Gitu ya. Nah, ketika sudah dapat panjang 10, kita mau cek dulu benar nggak 36 hasilnya itu kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang 10 tambah lebar 8, 18. 2 kali 18 sama dengan 36. Ya, ini ya. Ini khusus untuk mencari keliling persegi panjang. Oke? Tapi kalau dia tadi berbentuk kotak-kotak, masih dihitung seperti kotak-kotak itu ya. Ini nanti akan anak-anak pelajari di kelas 4 untuk lebih dalam yang ini. Oke, kita masuk dalam halaman 127 sampai 128 evaluasi 3. Yang pertama, sikap mau menerima keberagaman dibiasakan untuk menghindari A. Perselisihan. Nomor 2, kemampuan yang beragam menjadi titik-titik dari sebuah kelompok. Penghambat. Nah, atau kemampuan yang beragam. Oh, bukan. Kemampuan yang beragam menjadi dari sebuah kelompok. Bukan penghambat ya sayang. Nomor 2 B, pelengkap. B ya, B. Nomor 3, keberagaman suku bangsa merupakan titik-titik bangsa Indonesia. Kekayaan. Nomor 3. Nomor 4, sikap kita saat ada berita bohong adalah mencari tahu kebenarannya. Nomor 4, B ya. Nomor 5. Jadi 4B ya. Nomor 5, perbedaan pendapat hendaknya disikapi dengan sikap terpuji. Oke ya, nomor 5. Sikap terpuji. Nomor 6. Sikap ketua saat di kelompoknya ada perbedaan. Sikap ketua saat di kelompoknya ada perbedaan adalah, nah, kalau sikap ketua kalau dalam kelompok itu tidak memihak dengan orang lain atau dengan anggota kelompok. Nah, atau bisa juga menghargai perbedaan dari setiap kelompok, anggota kelompok. Dari setiap anggota kelompok, menghargai perbedaan. Nomor 7, alat tradisional untuk memberitahukan bahaya adalah kentungan. Nah, B. Ya, nomor 7B. Nomor 8, telegram merupakan pesan yang dikirimkan melalui telegraf. C ya. Jadi nomor 8C. Nomor 9, kegiatan surat menyurat di Indonesia berkembang pada masa A. Nah, ya, A, penjajahan Belanda. 10, Alexander Graham Bell melakukan pencobaan telepon dengan asistennya ya, yaitu Thomas Watson. B.
Ya, B nomor 10. Nomor 11, perbedaan utama telepon biasa dengan HP adalah perbedaan utama tidak menggunakan kabel. Nah, itu ya. Tidak menggunakan kabel. Oke, nomor 12, dampak buruk penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, dampak buruknya kan tadi sudah kita bahas, ada di halaman 120 ya. Halaman 120 dampak buruknya, menyita banyak waktu, membuat malas bergaul, menimbulkan gangguan kesehatan, mengalami ketergantungan dan mudah emosi atau marah-marah. Halaman 120 itu untuk nomor 12. Oke, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Misalnya panjang satu sisi kotak adalah 1 cm. Jadi berapa keliling A? Nah, keliling A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 12, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama. B jadi 13, 14 B, 12, 12 sama itu ya. Bangun A dan bangun B sama 12. Nomor 15, permukaan sebuah kardus makanan berbentuk segitiga. Gary mengukur menggunakan batang korek api. Gary menghabiskan 13 batang korek api. Nah, keliling permukaan dus makanan itu adalah 13 batang korek api kelilingnya, karena habis dengan 13 ya. Jadi ditambah-tambah. Lalu nomor 16. Jadi nomor 15 C ya. 16. Kamar Nindi berbentuk persegi, panjang sisinya 6 langkah. Nah, jadi keliling Nindi adalah, nah kalau persegi itu kan berarti semua sisinya sama. Kalau sisi 1 sudah ketahuin, semua sisinya sama, itu khusus persegi. Sehingga 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, yaitu hasilnya 24 langkah. Jadi nomor 16 B. Nah, nomor 17. Nah, nomor 17 itu yang ditanya keliling. Keliling bangun datar adalah jumlah semua sisi. Jumlah semua sisi pada bangun datar. Jumlah semua sisi pada bangun datar. 18. Permukaan sebuah buku itu berbentuk persegi panjang. Hadi menentukan keliling permukaan buku tersebut menggunakan potongan lidi. Hadi menempatkan 5 potong lidi pada sisi panjang dan 3 batang lidi pada sisi lebar. Nah, kelilingnya bagaimana? Nah, jadi kalau sudah diketahui panjang lebar, kelilingnya pakai potong-potong lidi, berarti 5 lidi tambah 3 tambah 5 tambah 3. Berarti 16. Itu nomor 16 ya. Nomor 18. 16 potong batang lidi. Nah, ya. Oke, nomor 19. Kita membilas tubuh sebelum berenang untuk A. Menyesuaikan suhu tubuh. 19A. 20. Menggunakan gawe saat di kolam renang itu dapat membuat kita lengah. C. Jadi akan mudah jatuh, terpleset atau menimbulkan kecelakaan. 21. Jadi 20C ya. 21. Keadaan yang dapat membuat kita terluka saat berenang adalah A. Adanya keramik di kolam renang yang pecah. Oke. 22. Tabrakan saat berenang dengan pengunjung lain terjadi karena A. Kita tidak memperhatikan jalur berenang. Jadi asal aja berenang. Jadi tabrakan deh. Ya, nomor 22A. 23. Kita dilarang berenang saat cuaca mendung karena suhu tidak bagus. Ya. Suhu tidak bagus. Jadi suhunya tidak bagus. Jadi nanti bisa mudah terserang penyakit, masuk angin. Nah, gitu ya. Nomor 24. Tindakan yang dapat meracuni air di air kolam renang adalah membuang air kecil di dalam kolam berenang. Membuang air kecil di dalam kolam berenang.
25. Tulisan ucapan pada kartu pos terdapat pada sisi bagian muka. C. Ya. Tulisan ucapan pada kartu pos. Oh, bukan. Kalau tulisannya kartu pos itu, jadi 25 itu A, bukan muka ya sayang, dalam. Jadi di dalam kartu pos itu. Jadi bukan di muka amplop. Ya. Nah, sisi di dalam, sisi bagian dalam untuk menulis. Nomor 26. Kartu ucapan biasanya dimasukkan ke dalam B, amplop. Amplop ya. 27. Ucapan selamat diberikan saat ucapan selamat. C. Hari kelahiran. Kalau kehilangan dan tertimpa musibah itu bukan ucapan selamat tapi berduka kita ya. 28. Karya dekoratif merupakan karya yang diberi hiasan. Ya, hiasan B. 28. 29. Contoh ucapan pada hari besar keagamaan adalah contohnya selamat merayakan hari Natal contohnya, atau selamat merayakan hari Idul Fitri, atau selamat merayakan hari Waisak, dan sebagainya ya. Itu kalau hari besar. Tapi kalau yang biasa yang nggak formal, selamat ulang tahun, itu bisa kalau yang tidak hari besar atau yang tidak formal. Nomor 30. Contoh bahan yang dapat dipakai untuk menghias telepon sederhana. Nah, bahan apa yang dipakai untuk menghias telepon sederhana? Nah, itu anak-anak untuk membuat telepon sederhana itu ada di halaman 100. Tunggu. Telepon sederhana. Halaman 105. Jadi bisa menggunakan untuk yang menghias itu 2 buah corong, selang akuarium, gunting, selotip coklat. Nah, itu bisa digunakan ya untuk menghiasnya. Jadi boleh juga tambahkan juga dengan alat-alat lain, ditempel-tempel juga dengan pita dan kertas. Pita dan kertas itu untuk menghias. Ya, salah Miss. Pita dan kertas. Nomor 30. Pita dan kertas. Oke? Video pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya di subtema 4. Bye bye.